Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan pertemuan kali ini telah kita membahas mengenai materi angkutan laut, ya, yang terakhir tentang Incoterm. Maka kita pada kesempatan ini melanjutkan pembahasan tentang angkutan laut, yaitu liability, prinsip liability dan para pihak. Ya. Jadi liability ini, ya, liability ini kalau kita melihat, ya, ini dapatlah diartikan sebagai tanggung jawab hukum untuk suatu tindakan atau tanggung jawab dari suatu kelalaian terhadap peraturan ataupun keadilan yang seharusnya dipatuhi. Ya. Dengan kata lain, liability ini merupakan tanggung jawab yang muncul dari suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum, di mana dalam pelaksanaannya ini menimbulkan suatu kerugian bagi pihak lain dikarenakan adanya kelalaian. Nah, sedangkan liability sendiri itu dibagi menjadi 4 bagian. Ya. Ada 4 pemana, yaitu yang pertama the Hague Rules, ya, yang kedua the Visby Amendment, ya, Hamburg Rules, dan Rotterdam Rules. Ya. Nah, kalau the Hague Rules, ya, the Hague Rules, ya, ini dalam hal tanggung jawab pengangkut terhadap kargo, ini ada beberapa konvensi internasional yang menjadi acuan, ya. Yaitu di The Hague Rules sendiri, ya, ada Visby Rules, ya, ada amandemen International Convention for the Unification of Certain Rules of the Law Relating to Bills of Lading, ya, di tahun 1968 dan juga 1979. Ada juga dengan United Nations International Convention on the Right of Goods by Sea 1978, di mana hal ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan pengangkutan internasional yang dikenal dengan Hamburg Rules, ya. Nah, Visby Rules ini bukan suatu konvensi yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan amandemen, ya, amandemen dari Hague Rules. Dengan demikian, negara yang sudah meratifikasi Hague Rules ini tidak perlu lagi meratifikasi Visby Rules. Ya. Nah, amandemen yang dilakukan oleh Visby Rules ini tidaklah signifikan, ya. Tidak seperti pada perubahan-perubahan yang dimuat di dalam Hamburg Rules. Ya. Nah, kalau Hague Rules ini juga berlaku pada kontrak pengangkutan yang menggunakan Paramount Clause, ya, yang memasukkan ketentuan-ketentuan Bill of Lading di dalam klausul kontraknya. Jadi Hague Rules ini tidak dapat diterapkan pada charter party. Jadi hubungan hukum antara pemilik kapal dan penyewa, ya, atau charterer tadi, ya, dituangkan di dalam klausul-klausul yang ada di dalam charter party. Jadi dalam prakteknya sangat sering, ya, dalam charter party ini dimasukkan klausul mengenai Paramount Clause yang merujuk pada Hague Rules. Ya. Hague Rules, ya, ini mengatur hubungan antara pengangkut kargo dengan pengirim, ya, yang dibuktikan dengan adanya bukti kontrak pengangkutan laut melalui Bill of Lading. Nah, jadi tujuan adanya Hague Rules ini untuk mengatur untuk mengatur tanggung jawab pengangkut terhadap kargo atau muatan yang diangkutnya. Nah, ketika Hague Rules ini diberlakukan, maka tanggung jawab pengangkut terhadap kargo ini didasarkan pada prinsip liability, ya, liability based on fault, ya, atau bergantung pada eksistensi unsur negligence yang ada. Jadi tidak dikenal strike liability pada Hague Rules. Ya, akan tetapi pengangkut ini harus membuktikan bahwa dia ini tidak melakukan negligence atau bahkan tidak bersalah atas kerugian yang terjadi. Jadi tanggung jawab pengangkut ini dikecualikan terhadap 17 hal exculpatory, ya, yang diantaranya
apabila kerusakan kargo atau muatan ini disebabkan oleh kebakaran, ya, resiko bahaya di laut, ya, termasuk juga adanya peperangan. Ya. Jadi sangat penting ya bagi pihak yang berurusan dengan bill of lading jika Hague Rules ini diterapkan, karena untuk benar-benar memahami aturan main di dalam Hague Rules tadi. Ya. Nah, Hague Rules ini merupakan upaya pertama dari masyarakat internasional untuk menemukan cara yang dapat dilaksanakan dan seragam dalam menghadapi permasalahan pengangkut atau pemilik kapal yang seringkali mengecualikan diri mereka ini dari semua tanggung jawab atas kerugian atau kerusakan terhadap kargo. Nah, kalau dalam penerapannya, Hague Rules ini yaitu peraturan yang diterapkan tidak menyangkut beberapa hal yang diantaranya ada empat hal ya yang tidak berlaku, yang jadi tidak menyangkut beberapa hal itu. Yang pertama tentang kontrak dalam pengangkutan hewan yang masih hidup. Yang kedua, kontrak pengangkutan kargo geladak ini dilakukan di atas geladak yang dinyatakan sedang dibawa di dalam geladak. Nah, yang ketiga, pengangkutan yang dilakukan oleh pihak yang berada di dalam konferensi. Nah, lalu ada yang keempat, pengecualian terakhir ini adalah apabila penerimaan tidak bisa dinegosiasikan, waybills, ya, atau pengosi yang tidak bisa dilakukan, pengisian yang tidak bisa dilakukan di dalam perdagangan yang biasa. Ya. Nah, dalam penggunaan atau penerapan Hague Rules ini dalam prinsip umum hukum internasional, kontrak dalam hukum asing atau hukum dari negara lain, ini akan diterapkan dalam local court apabila foreign law ini yang akan diterapkan merupakan hukum yang substantif daripada hukum yang bersifat prosedural, ya, atau bisa dikatakan sebagai hukum acara. Ya. Nah, foreign law ini dapat digunakan apabila hukum yang digunakan tidak menyebabkan pelanggaran atau menyalahi tatanan umum, baik di dalam yuridiksi civil law atau yuridiksi common law, ya, ataupun di dalam peraturan yang bersifat wajib atau mandatori dari forum. Ya. Lalu foreign law ini juga dapat diadaptasi. Ya. Nah, jika pengadaptasian ini dilakukan tidak sebagai cara untuk menghindari hukum atau yuridiksi lokal. Nah, ini dari the Hughes Law. Ya. Lalu ada the Visby Amendment. Ya. Jadi kalau the Visby Amendment ini ketentuan yang tidak terpisahkan dari Hague Rules, ya, maka seringkali Visby Amendment ini ya, disebut dengan the Hague Visby Rules, ya. Karena di dalam ketentuan ini juga berlaku di dalam kontrak pengangkutan laut melalui Paramount Clause yang disebutkan di dalam kontrak itu dengan mengadopsi ketentuan ya yang melalui Bill of Lading tadi, ya, di mana Visby Amendment ini tidak merubah, ya, tidak tidak merubah Hague Rules secara signifikan, ya, akan tetapi hanya pada ketentuan yang berkaitan dengan conclusive evidence clause, ya, di mana Bill of Lading ini tetap menjadi bukti utama dari kontrak pengangkutan laut, ya, yang ada terjadi perubahan ini juga didorong dengan adanya Bill of Lading yang dapat dipindah tangankan atau yang biasa disebut dengan negotiable Bill of Lading. Ya. Jadi sesuai dengan praktik yang sudah dilakukan, eksistensi Bill of Lading ini sangatlah penting di dalam hal memuat informasi tentang yang benar mengenai kargo, termasuk jenis dan jumlah kargo, serta bank yang mengeluarkan letter of credit-nya, LOC. Jadi akibat dari ketentuan ini dapat dikatakan dramatik, ya, karena pengangkut ini tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan ketika kargo yang dibawanya ini rusak, ya, dan bukan dikarenakan dari kesalahan pengangkut. Nah, dengan Visby Amendment ini, pengangkut diberikan hak untuk membuktikan
bahwa barang yang rusak ketika sampai pada pelabuhan tujuan bukan semata-mata merupakan kesalahan pengangkut. Nah, ya, di FISBI Amendment. Nah, di dalam perubahan lainnya yang diatur dalam FISBI Amendment ini adalah mengenai ketentuan pembatasan tanggung jawab yang dinaikkan. Nah, kalau berdasarkan Hegyu FISBI Rules, ya, jadi tanggung jawab utama dari pengangkut adalah properly and careful load, handle, stow, carry, keep, care for, and discharge of the goods carried. Ya. Nah, ini pengangkut juga tidak boleh menyimpang dari rute yang telah disepakati atau rute yang biasa dilalui. Ya. Nah, namun penyimpangan ini diperbolehkan berdasarkan ketentuan Hegyu FISBI Rules. Ya. Apabila dilakukan untuk menyelamatkan atau berupaya menyelamatkan nyawa atau properti di laut, atau alasan penyimpangan yang rasional lainnya, sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran dari Hegyu FISBI Rules. Ya. Amandemen Hegyu Rules ini menjadi FISBI Rule ini ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 1968 di Brussels. Ya. Di Brussels itu nanti bisa kalian cari, diakses website admiraltylawguide.com, ya, tentang FISBI Rules. Nah, dalam amandemen tersebut beberapa peraturan ini telah disesuaikan, ya, diganti maupun ditambahkan di beberapa bagiannya di Hegyu Rules. Ya. Nah, perubahan juga banyak ya terjadi di situ, di mana dari jumlah total penghitungan repairable barang yang mengalami kerusakan juga sudah diatur, ataupun kehilangan barang itu sudah diatur di dalam FISBI Rules, ya, yang pernah mengalami perubahan. Jadi perubahan juga terjadi di beberapa bagian yang lain yang diganti pada beberapa poin ataupun dihapuskan dan diganti dengan bunyi pasal baru. Ya. Jadi banyak perubahan di situ, di mana dalam pasal yang lain juga dijelaskan bahwa The Convention ini seharusnya tidak akan mempengaruhi atas ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dari konvensi internasional ataupun yang berasal dari hukum nasional, ya. Yang di situ mengharuskan adanya pertanggungjawaban mengenai kerusakan yang disebabkan oleh nuklir. Nah, pada tanggal 23 Maret 1977 setelah FISBI Rules ini mengalami amandemen, ya, yang dikeluarkan sekitar 10 negara ini setelah amandemen itu melakukan, ya, 10 negara ini melakukan ratifikasi, ya, atau mengakses peraturan yang ada di dalam melaksanakan kegiatan internasional, ya, yang kemudian setelah 3 bulan, ya, tepatnya pada 23 Juni 1977, negara-negara seperti the United Kingdom, Prancis, Denmark, Norwegia, Swedia, Swiss ini melakukan peratifikasian terhadap FISBI Rules. Ya. Sedangkan negara-negara seperti Ekuador, Lebanon, Singapura, dan Syria ini melakukan pengaksesan terhadap peraturan-peraturan yang ada pada FISBI Rules. Ya. Kemudian negara-negara lain, khususnya negara yang merupakan vast majority of the world shipping ini ikut juga melakukan ratifikasi dan mengadopsi FISBI Rules, ya. Nah, ini yang ketiga yaitu tentang Hamburg Rules, ya. Hamburg Rules ini membuat perubahan-perubahan baik terhadap Hegyu Rules maupun terhadap Hegyu FISBI Rules, ya, dengan mengharmonisasikan atau menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam pengangkutan barang lewat darat, udara, serta kereta api, yaitu menentukan bahwa tanggung jawab pengangkut ini didasarkan pada prinsip presumed fault atau neglect. Ya. Jadi kalau Hamburg Rules ini, menurut di dalam Hamburg Rules, ya, tanggung jawab pengangkut terhadap barang yang diangkutnya ini lebih besar daripada tanggung jawab pengangkut menurut Hegyu Rules, ya. Jadi Hegyu Rules ini dianggap lebih mewakili kepentingan pemilik kapal atau operator, ya, sehingga Hamburg Rules ini yang diadopsi pada tahun 1978 ini baru berlaku efektif, ya, di tahun 92 setelah memenuhi persyaratan ratifikasi
sebanyak 20 negara. Jadi sebelum berlaku efektif, sebelum 20 negara yang meratifikasi, maka ketentuan Hamburg Rules ini tidak bisa diberlakukan. Baru berlaku pada 92. Ya, meskipun demikian, Hamburg Rules ini tidak serta-merta menggantikan Hague-Visby Rules, ya. Akan tetapi hanya berlaku kepada para pihak yang tunduk pada kontrak pengangkutan laut yang menerapkan Hamburg Rules, ya, serta berlaku pada negara-negara yang memang sudah meratifikasi Hamburg Rules dan menerapkannya di dalam hukum nasionalnya. Hamburg Rules ini, ya, juga berlaku pada kontrak pengangkutan laut yang freight, ya, yang freightnya ini sudah dibayarkan. Kalau menurut Hamburg Rules ini pengangkut bertanggung jawab atas barang selama barang ini berada di dalam penguasaan pengangkut dari pelabuhan di mana barang diangkut sampai pelabuhan, ya, barang tujuan itu diturunkan. Jadi Hamburg Rules ini tidak berlaku pada charter party atau bill of lading yang dikeluarkan langsung kepada penyewa atau charter, ya. Kalau Hamburg Rules ini mengakui bahwa pengangkut yang memiliki kontrak dengan pengirim untuk mengangkut barangnya ini dapat melakukan subkontrak, dapat subkontrak pengangkutan kepada pengangkut lain, sehingga Hamburg Rules ini membedakan antara istilah pengangkut carrier dengan pengangkut asli actual carrier, ya. Jadi Hamburg Rules ini mengatur tanggung jawab pengangkut yang berlaku juga pada actual carrier di dalam ruang lingkup pengangkutan yang dilakukan. Sedangkan contracting carrier atau carrier bertanggung jawab atas keseluruhan proses pengangkutan, ya. Jadi kecuali ditentukan lain di dalam kontrak pengangkutan laut secara eksplisit. Jadi Hamburg Rules ini mendasarkan dirinya pada prinsip presumption fault atau neglect, ya, maka pengangkut ini bertanggung jawab terhadap kerugian barang atau kargo atas keterlambatan pengiriman, kecuali, ya, kecuali apabila pengangkut ini dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan disebabkan karena kesalahan pengangkut serta pengangkut sudah melakukan tindakan-tindakan tertentu secara optimal untuk mencegah kerugian tersebut, ya. Masih menurut Hamburg Rules, ya. Jadi pengangkut barang ini bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman apabila barang ini belum atau tidak dikirim pada tanggal yang disepakati sebagaimana disebutkan di dalam kontrak atau apabila tidak dicantumkan secara eksplisit pada waktu yang disepakati atau waktu pengiriman yang wajar, ya, maka barang tersebut ini apabila dalam 60 hari setelah tanggal pengiriman yang disepakati, maka barang tersebut akan dianggap hilang oleh pemilik barang. Ya, jadi Hamburg Rules ini tidak mengecualikan tanggung jawab pengangkut apabila kerugian disebabkan karena kesalahan pada manajemen kapal. Hamburg Rules selanjutnya juga mensyaratkan bahwa pengangkut ini harus dengan permintaan pengirim ini mengeluarkan bills of lading kepada pengirim. Nah, apabila hal tersebut terjadi, Hamburg Rules ini menentukan bahwa bill of lading ini harus memuat informasi mengenai deskripsi barang, tanda-tanda spesifik, ya, jika ada, ya, untuk mengidentifikasi barang tujuannya, ya. Lalu jumlah paket barang maupun berat barang, lalu susunan serta kondisi barang itu seperti apa, nama pengangkutnya siapa, tempat bisnis pengangkutnya di mana, ya, lalu nama pengirimnya siapa, atau shippernya siapa, ya, nama penerima juga siapa, ya, di pelabuhan mana barang dimuat ke kapal serta tanggal ketika barang itu dibawa oleh pengangkut, ya. Termasuk juga pelabuhan tujuan, ya, pelabuhan tujuan tempat barang itu diturunkan dari kapal. Nah, ini juga bisa disebutkan jumlah bill of lading yang asli berapa, ya. Jadi Hamburg Rules ini merupakan suatu aturan yang mengatur mengenai pengiriman barang melalui laut, ya. Hamburg Rules ini memperkenalkan suatu kerangka hukum yang
lebih modern, ya, lebih modern dan lebih tidak bias kepada pengangkut atau pemilik kapal. Jadi Hamburg Rules ini merupakan hasil dari negara-negara yang berkembang, ya, untuk menyamakan level permainannya dengan negara maju. Nah, ini yang aturan di dalam Hamburg Rules, ya. Nah, yang keempat itu ada Rotterdam Rules, ya. Ini Rotterdam Rules ini atau bisa dikenal dengan tadi United Nations Convention on Contract for International Carrier of Goods or Partly by Sea. Ya. Ini apa ya? Aturan internasional baru yang diadopsi pada bulan September 2009, ya, yang hingga saat ini masih berlaku, ya. Rotterdam Rules ini telah ditandatangani oleh 24 negara, ya. Namun dari 20 negara yang dipersyaratkan untuk keberlakuannya, saat ini baru diratifikasi oleh 4 negara saja, yaitu Kongo, Spanyol, Togo, dan juga Kamerun, ya. Jadi Rotterdam Rules ini bertujuan untuk mengusulkan aturan internasional baru guna merevisi kerangka hukum di dalam bidang pengangkutan maritim atau pengangkutan barang melalui laut. Ya. Jadi konvensi ini bertujuan untuk untuk memperluas, ya, untuk memperluas dan memodernisasi aturan internasional, ya, yang untuk mencapai keseragaman di dalam hukum perdagangan internasional, ya. Jadi terutama di dalam bidang pengangkutan maritim, ya, mengupdate dan juga menggantikan berbagai ketentuan di dalam Hague Rules, ya, Hague Rules, ya, Hague Visby Rules, ya, dan juga Hamburg Rules, ya. Nah, Rotterdam Rules ini membentuk bisa dikatakan membentuk suatu rezim, ya, suatu rezim hukum yang komprehensif, ya, dan juga seragam mengenai hak dan kewajiban pengirim, pengangkut, dan juga penerima barang, ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan kepada kontrak untuk pengiriman door to door, ya, yang tentunya dalam pengiriman door to door ini melibatkan transportasi laut internasional, ya. Jadi ini bagian tentang tentang kontrak pengangkutan laut, ya. Sampai sini pembahasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.